Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di Ninis Room. Nah, hari ini saya kedatangan dua teman saya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Teman-teman mahasiswa ada Ahmad Alfarizi dan juga Nur Fauzi Ramadan. Apa kabar teman-teman? Baik Mbak. Alhamdulillah baik. Nah, jadi kenapa saya undang teman-teman ini karena baru-baru ini ya, kira-kira mungkin sebulan yang lalu itu Mahkamah Konstitusi memutuskan sebuah uji materi yang diajukan oleh Alfa dan juga Oji. Nah, sebetulnya terkait tentang apa sih apa uji materinya, nanti kita akan obrolin. Nah, saya mau tanya dulu sama Alfa dan juga Oji, apa nih yang mendorong teman-teman kemudian melakukan uji materi ini gitu? Apakah terinspirasi dari mahasiswa lain yang kemarin juga uji materi dan putusannya menghebohkan? Itu kenapa? Mungkin Oji dulu tuh, kenapa sih terus kemudian melakukan uji materi ini, dan uji materi ini nih soal apa? Pertama kan kita waktu akhir tahun lalu tuh, kita kan ikut lomba mengenai muting semu, peradilan semu di Mahkamah Konstitusi. Waktu itu alhamdulillah kami dapat berkas terbaik, Mbak. Dapat berkas terbaik, tapi kami nggak menang gitu. Nah, kami tuh penasaran banget nih, kok kami dapat berkas terbaik tapi nggak menang. Ya udah, kita uji aja langsung yuk ke MK gitu. Terus kita diskusi lah tuh bareng sama Alfa, bareng sama Mbak Titi, bareng sama dosen lain. Wah, ini ada topik menarik gitu loh. Dan kita memutuskan untuk udah kita uji materi undang-undang Pilkada, Undang-Undang 10 tahun 2016, terutama bagian pasal 7 pasal 7 huruf F Undang-Undang Pilkada. Terutama ini berkaitan dengan syarat pengunduran diri bagi caleg terpilih di Pemilu 2024 apabila ingin mengikuti Pilkada 2024. Gitu, Pak. Nah, saat lomba tadi itu yang peradilan semu itu temanya juga sama soal ini? Oh, beda. Waktu lomba kemarin itu ada dua tema yang diangkat, Mbak. Satu tentang diuji pasal terkait kebolehan dosen PNS untuk menjadi advokat, gitu. Terus yang kedua adalah pasal di UU Tipikor mengenai pasal 5 tentang pengadilan Tipikor yang berhak mengadili perkara korupsi oleh militer gitu. Jadi pada waktu itu ikut lomba peradilan semu, lalu menang kategori berkas terbaik ya. Terus teman-teman penasaran nih, berarti ini pengalaman pertama uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Betul, pertama. Nah, tadi kan disebutkan bahwa ini soal terkait pencalonan di Pilkada. Nah, teman-teman merasa melihat ada masalah apa nih sehingga ini harus diuji materi ini, Alfa? Iya, jadi awalnya kan kita tahu infonya Mbak bahwa jadwal Pilkada yang awalnya di bulan November itu ternyata ingin dimajukan di bulan September. Kemarin udah dilakukan revisi UU Pilkada terbatas gitu untuk mengajukan ke September gitu. Nah, terus setelah itu kami melihat bahwa ada agenda apa di balik semua ini. Nah, sekalipun memang narasi-narasi yang dibangun di luar sana adalah untuk biar nanti di bulan 2024 di 1 Januari nanti 2025 itu ada spare yang tidak terlalu lama gitu. Terus kemudian untuk efektivitas gitu katanya kalau dari Pak Tito kemarin ya yang memang banyak menggaungkan itu. Tapi jujur kalau dari saya pasti akan selalu berpikir ini ada udang di balik batu gitu. Nah, pasti akan selalu berpikir seperti itu dengan ngelihat semua kenyataan-kenyataan di pemilu yang sekarang terjadi ini. Terus kemudian kami berpikir bahwa ternyata kalau itu dimajukan di bulan September, maka yang akan terjadi adalah ada sesi di mana telah ditentukan caleg terpilih, yang mana itu dari pemilu yang di bulan Februari kemarin itu telah diumumkan oleh KPU siapa yang terpilih. Tapi ternyata banyak juga kenyataan dari caleg terpilih itu yang udah punya rencana dan ngambil ancang-ancang buat nanti maju lagi di Pilkada. Kalau dimajuin di bulan September, maka yang bersangkutan itu belum dilantik, tapi udah maju lagi di Pilkada gitu.
Intinya jangan sampai pilkada itu jadi tes ombak, Mbak. Oke, jadi maksudnya jangan Pemilu. sampai Iya. apa ya ajang coba-coba Iya, gitu ya, betul, ajang betul, coba-coba. Nah ini buat saya kasih gambaran sedikit ya teman-teman. Jadi kita kan pemilu dan pilkadanya ini di tahun yang sama ya. Betul. Kemarin pungut hitungnya yang pemilunya udah 14 Februari, terus kalau di undang-undang pilkada sih memang sekarang November ya, masih disebutkan ya. November ya, pilkadanya di bulan November. Nah, karena di tahun yang sama, maka akan ada himpitan tahapan tadi kan, tahapannya betul. akan bersinggungan yang tadi disampaikan sama teman-teman bahwa KPU kan ini akan menetapkan hasil pemilunya ya. Betul. Nah, kalau pilkadanya di November, artinya kan mungkin pencalonannya sekitar Agustus ya. Betul. Nah, ini yang kemudian teman-teman angkat ya, karena mereka belum dilantik kan sebetulnya di bulan Agustus itu. Nah, lalu ya tadi kalau uji materi di Mahkamah Konstitusi itu kan ada kerugian konstitusi pemohonnya nih. Nah, kalau menurut teman-teman nih, menurut Mas Oji, apa nih yang merasa kita nih dirugikan nih sebagai warga negara dengan adanya ketentuan ini? Pertama gini, Mbak. Kami melihat bahwasannya tadi ya sudah saya singgung sebelumnya mengenai jangan sampai pemilu ini dijadikan sebagai tes ombak gitu loh. Tes ombak untuk ngetes suara aja gitu loh. Jadi misalkan ada calon nih ingin maju di pilkada suatu daerah gitu. Ya udah dia cek dulu suaranya nih di daerah di dapilnya nih. Dengan cara ikut pemilu. Lalu lolos, oh berarti dia ngeliat wah ini berarti saya secara elektabilitas ini sudah mumpuni nih untuk ikut pilkada gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Lalu kalau misalkan kita lihat sendiri ya, bahwasannya kalau di MK itu kalau kita uji materi kan hal yang patut dibuktikan pertama kali adalah adanya hak konstitusional. Hak konstitusional apa sih yang dirugikan? Ya kami sebagai pemilih, kami sebagai warga negara itu kan ada ketika kami memilih itu kita memberikan mandat kepada yang kita pilih. Nah, jangan sampai mandat itu tuh dipermainkan gitu, Mbak. Kita nih milih beliau yang bersangkutan itu untuk menjadi perwakilan kami di DPR atau DPRD gitu. Tapi kok mereka tuh belum mewakili kami, kok udah maju aja gitu di pilkada. Itu sebenarnya yang kami dalilkan gitu, Mbak, di kerugian konstitusional yang Kalau kami. mungkin saya tambahin lebih silakan, spesifik. Sebenarnya kalau misalkan ini tidak di dalam kondisi pemilu serentak ya, Mbak, kan memang banyak ya yang misalkan kepala daerah terus kemudian maju pemilu atau sebaliknya gitu. Anggota legislatif kemudian maju di kepala daerah gitu. Sebenarnya oke lah secara konstitusional dan secara hukum itu boleh. Tapi karena ini momentum pemilu serentak yang kami pikirkan itu belum sempat ngejabat, udah kita pilih belum ngejabat terus kemudian udah pindah lagi. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi seakan-akan tadi maju di pilkada itu tidak dengan komitmen untuk menjalankan mandat yang memang diminta pada awalnya untuk maju sebagai anggota DPR, DPRD atau DPD gitu. Iya, padahal ya dia dipilih langsung kan oleh pemilih gitu ya, oleh masyarakat, karena kita kan pemilunya proporsional terbuka ya, bisa milih langsung siapa calegnya. Tapi ternyata karena apakah teman-teman juga ngelihat bahwa nih ada indikasi-indikasi nih? Apa tuh indikasi-indikasinya? Banyak di antara daerah-daerah kami ya. Kan saya kan di Jakarta, Alfa juga di daerah ya, di Bulukumba kan. Kita lihat nih di dapil saya misalkan ada anggota DPR gitu, calon anggota DPR dan ya kebetulan terpilih, lalu ada isu untuk maju di pilkada 2024 gitu. Di daerahmu juga ada kan, Pak? Ada ya. Bahkan saya di permohonan saya tuh masukin 2 contoh itu dari satu partai yang lama di Sulsel itu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa download ya baca putusannya tuh, nanti bisa lebih detail, memang ada di situ. Tapi sebenarnya kalau memang mau ditanya indikasi ke apa yang ada di balik itu lebih jauh lagi. Awalnya saya nggak mau ngebuka ini, Mbak. Tapi ternyata kemarin disinggung sama Prof Mahfud. Iya, bahwa kemarin Prof Mahfud bilang memang benar tidak boleh dimajukan ke September karena ngelihat kontestasi politik di pemilu yang terjadi belakangan ini itu ternyata kalau kata beliau intervensi pemerintah sangat besar di proses pemilu kemarin. Nah, itu yang ditakutkan kalau misalkan dimajukan ke September belum pergantian presiden,
saya namanya nggak mau nyebut tapi Prof Mahfud bilang ditakutkan Pak Jokowi bisa ngatur gitu kan. Iya. Nah, memang sebetulnya kalau dalam konteks ini di Undang-Undang Pilkada itu kan memang ada ketentuan mundur, tapi kalau dia sudah dilantik ya. Betul. Jadi kalau ada anggota DPR, DPRD, DPD mau maju pilkada, mereka harus mundur. Iya, Nah, tapi kan ini situasinya belum dilantik nih, baru statusnya masih calon terpilih kan, belum dilantik karena pelantikannya di bulan Oktober kan. Betul. Sementara pendaftaran untuk pencalonan pilkadanya di bulan Agustus. Nah, jadi ada kosong kan sebetulnya di sini. Nah, makanya ini yang dimintakan oleh teman-teman di Mahkamah Konstitusi. Nah, lalu MK itu kan memutuskannya sebelum ke MK memutuskannya ya. Persidangannya kan ternyata cepat ya. Cepat. Teman-teman menduga nggak ternyata nggak ada persidangan pertama mendengarkan di awal perbaikan langsung putusan kan. Nah, gimana tuh teman-teman? Kami menduga sebenarnya, Pak. Oh, udah menduga dari awal. Kami memprediksi karena sebenarnya kan permohonan kami itu kan berawal dari putusan MK sebelumnya, Mbak. Putusan MK nomor 33 garing 13 Romawi tahun 2015 itu menyatakan bahwasanya anggota legislatif, anggota DPR, DPD dan DPRD apabila ingin maju sebagai kepala daerah itu harus menyatakan pengunduran diri secara tertulis kan, Mbak. Itu di inti putusan 33 itu. Nah, kami beranjak dari putusan tersebut, kami ya udah kayaknya ini bisa nih dan berpeluang nih untuk langsung kabul nih tanpa mempertimbangkan pendapat dari pemerintah ataupun DPR gitu. Tapi yang nggak kami harapkan yang nggak kami duga-duga sebelumnya secepat itu ya, Pak ya. Iya. Kami sidang pertama tuh tanggal 2 Februari, Mbak. 2 Februari, lalu putusannya tanggal 29 Februari. Hanya dalam waktu 28 hari, 4 minggu udah putus. Nah, dan kemudian kan MK dalam tadi ya nggak ada keterangan pemerintah, DPR, bahkan ahli juga nggak dikasih kesempatan mendengarkan itu. Nah, kemudian yang ini jadi rame adalah yang jadi sorotan media itu lebih pada meng-highlight argumentasinya MK nih. Yang MK kemudian mengatakan soal jadwalnya. MK kan menegaskan ya jadwalnya jangan mengganggu tahapan yang sudah dibuat sama KPU, yang kan KPU udah bikin PKPU tahapannya ya. Karena kan tadi Elva sampaikan ada rencana mau dimajukan ke September. Nah, MK katakan ya jangan diundur lagi ya, tetap pada jadwal yang sudah ada. Nah, sehingga ini yang jadi sorotannya media gitu ya, padahal kan isu utamanya kan yang tadi penting tuh menekankan bahwa jangan coba-coba dong, kan ini udah dapat mandat dari mahkamah. Nah, teman-teman gimana tanggapannya ketika kemarin MK mutusinnya tuh seperti ini gitu? Oke. Kalau sebenarnya dari aku sama Oji, kalau emang mau dirunut dari awal, Mbak, isu terbesarnya dari kami sebenarnya memang kepentingan untuk mencegah dampak dari pemajuan pilkada. Jujur itu di awal dari kepentingan kami. Kami kemarin sempat kepikiran gimana mencegah ini untuk dimajukan gitu, karena akan ada banyak sekali, salah satu yang disebut oleh MK kemudian tabrakan jadwal itu yang akan mengganggu konstitusionalitas pilkada serentak. Tapi kan pada akhirnya karena ini masih sebatas RUU, kita nggak bisa ngapa-ngapain, belum menjadi undang-undang. Nah, maka yang kami pikirkan adalah mencegah dampak ketika dia dimajukan. Nah, dampak yang paling besar yang kami lihat tadi itu adalah ketika uji materi dari permohonan ini bahwa belum dilantik tapi udah maju di tempat yang lain. Tapi ternyata apa yang kami harapkan di awal itu malah diakomodir sama MK. Jadi sekalipun putusannya ditolak, ini penting yang mungkin kami sampaikan, sekalipun putusannya ditolak, ternyata justru bagi kami MK itu berpikir sangat progresif untuk kemudian mengatakan jangan dimajukan ke bulan September gitu, karena memang akan ada permasalahan. Jadi objektif kami di awal untuk mencegah dampak malah diberi lebih oleh MK. Oke, nggak usah dimajukan gitu. Nah, kalau soal yang nggak mundurnya gimana? Oji, kan MK kan ditolak ya permohonan. Jadi gimana Oji? Sebenarnya kalau kita membaca putusan itu ya, Mbak ya, balik lagi kita baca pertimbangan hukum gitu kan. Kalau kita baca putusan MK itu nggak hanya putusannya ya. Iya, nggak hanya pada bagian amar, tapi bagian resi decidendi di sini perlu dipertimbangkan. Di sana kalau kita lihat nih di pasal di bagian 13.1 itu dijelaskan bahwasannya MK itu meminta kepada KPU untuk membuat suatu aturan teknis gitu, Mbak. Aturan teknis yang mana apabila calon legislatif itu terpilih dan ingin maju di pilkada harus menyatakan secara tertulis untuk mundur gitu, Mbak.
Jadi sebenarnya walaupun kita lihat itu MK dalam amarnya itu menolak permohonan kami, tapi MK tuh bilang dan meminta KPU gitu loh untuk membuat aturan Syarat, teknis ya. itu. Nah jadi sekarang sebetulnya bolanya ya di KPU, Di ya. KPU, Jadi benar. tolonglah KPU didengarkan ya ini putusan. Jadi bukan tadi itu penting tuh karena terkadang yang dibaca hanya amarnya gitu loh, nggak dibaca pertimbangan hukumnya. Padahal di pertimbangan hukum itu terkadang disitulah ya poin-poinnya yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah ini kan pengalaman pertama nih buat teman-teman ke MK. Gimana perasaannya? Deg-degan gak sih waktu ditanya-tanya hakim? Karena biasanya hakim kan suka galak ya kalau nanya-nanya gimana. Iya, awalnya waktu nunggu di ruang tunggu ini background story waktu sebelum sidang pertama gitu. Kami agak deg-degan Mbak, karena ternyata sidang sebelum kami itu, wah itu hakimnya agak galak. Jujur waktu saat itu agak galak nonton streaming kan. Iya. Wah kita diapain ya nanti ya. Siapa tuh yang galak Pak? Siapa kita lupa. Kalau ini panelisnya siapa? Prof Eni, Eni, ya. Pak Soeharto sebagai ketua, Prof Eni sama Prof Yusmik. Oke, Ya, terus gitu. gimana? Terus kemudian masuk, ya udah disuruh baca permohonan, baca udah latihan juga awalnya sama Oji. Tapi ternyata di luar dari dugaan, satu pertama dipuji pada saat itu udah turun tuh ininya, udah merasa tenang dan sebagainya gitu. Dan kemudian setelah disampaikan masukan-masukan, pada akhirnya intinya kami merasa satu lega. Terus kemudian yang kedua merasa bahwa berarti apa yang kita telah pelajari selama ini dan apa yang telah kita lakoni di lomba ini ternyata sangat bermanfaat. Benar. Jadi bagi teman-teman yang emang udah dari awal mahasiswa itu udah mencoba dunia-dunia seperti ini, ikut lomba kemudian ikut praktik, ternyata akan sangat bermanfaat dan berguna di dunia praktik langsung. Seperti kemarin kami mencoba ke MK. Oji gimana kemarin? Iya benar sama. Jadi sebenarnya waktu kita pertama kali nyampe ke gedung MK itu ya kan, saya langsung ke bagian ruang tunggu MK kan. Nah kita sempat ngobrol-ngobrol dan sebenarnya kita bercanda-bercanda ya Pak ya. Sambil nonton streaming. Dikira kuasa hukum. Dikira kuasa. Sambil nonton streaming gitu kan. Tapi sambil bercanda-bercanda. Tapi itu ya sebagai cara untuk minimalisir ketegangan sebenarnya. Dan ya ketika baru masuk, wah gini ya ternyata gedung MK ketika persidangan ya. Wah kayak awalnya tegang, terus agak takut juga, takut salah Mbak. Salah ngomong atau salah ngomong, okay. terus dipotong-potong itu kan bahaya ya Mbak. Terus ya Bismillah lah kita coba, terus langsung buka baca permohonan dan ya seperti biasa membaca dengan caraku, dengan cara Alfa, lalu mendapatkan nasihat dari hakim. Itu cukup lega sih Mbak, lega banget. Iya. Nah ini teman-teman ngobrol berdua aja gitu. Ya udahlah kita ke MK aja atau gimana nih sebetulnya? Kenapa kemudian Alfa sama Oji nih yang yuk kita ke MK aja deh gitu. Selain tadi ya pengalaman ikut sidang gitu ya, ada ngajak ngobrol teman-teman yang lain juga nggak di FH? Oh iya, awalnya sih sebenarnya kami ada 3 pemohon Mbak. Rencana awalnya ada 3 pemohon, tapi salah satu pemohon itu berhalangan. Ada hal lain sehingga berhalangan gitu. Tapi memang dari awal ketika kami mengajukan ide ini bahwa mengatakan ya udah ya kita majuin gitu. Banyak diskusi juga sama Bu Titi memang. Banyak diarahkan gimana logika berpikir biar MK tuh bisa cepat paham dengan apa yang kita sampaikan. Karena jujur yang menurut kami agak susah pada awalnya itu adalah memang ada banyak banget di kepala kita argumennya, terus kemudian gimana membuat itu jadi sederhana gitu. Nah, ternyata dibantu Bu Titi perjalanan-perjalanan itu aja sih sebenarnya. Kami awalnya berempat sama Bu Titi, jadi dibantu diskusi di awal, tapi satu pemohon yang nggak bisa, jadi ya udah kita berdua yang ngajuin. Dan teman-teman nggak pakai kuasa hukum ya? Enggak. Jalan berdua nih, kerennya di sini nih nggak pakai kuasa hukum, jalan berdua. Nah balik lagi ke topiknya ya tadi soal ini kan sebetulnya topiknya secara garis besar ya kita bicara soal himpitan tahapan pemilu dan pilkada, lalu ya soal jadwalnya itu sendiri gitu ya, dan soal mandat dari publik sebetulnya ya yang jangan jangan kemudian cuman jadi vote getter aja nih buat partainya gitu. Nah ke depan teman-teman punya rekomendasi apa nih, mumpung kan sekarang semua orang bicara kita perlu evaluasi nih soal penyelenggaraan pemilu kita. Nah apa nih yang bisa direkomendasikan nih, mungkin Oji dulu. Ini kan kita lihat ya, ada satu hal positif gitu loh dengan ditetapkannya MK itu bilang
udah pilkada di November. Satu, kita lihat banyak permasalahan di pemilu 2024 ini ya, di bulan Februari ini. Seandainya jadwal pilkada itu di bulan September, maka kalau misalkan kita lihat di jadwal ini kan, bulan November pendaftaran itu bulan Agustus. Kalau misalkan di bulan September berarti kan di bulan Juni dong. Betul. Nah, di bulan Juni itu kan KPU itu kan masih banyak ya, masih banyak permohonan di MK lah, itu belum selesai lah dan sebagainya. Lalu kapan waktu untuk evaluasi itu, Mbak? Jadi kami harapkan kalau misalkan ini pilkada tetap di bulan November, ini KPU, Bawaslu itu semua evaluasi, Mbak. Evaluasi itu bagaimana bisa mendengar aspirasi publik dan sebagainya itu kami harapkan sih, Mbak. Seandainya itu tetap di dimajukan di bulan September, kami agak ragu gitu loh, Mbak, apakah itu bisa terakomodasi dengan baik gitu, Mbak, soal kami. Ya, kalau Alfa? Iya. Sebenarnya balikin ke konteks permohonan kami dulu, Mbak. Apa yang kami mohonkan itu sebenarnya kami mengajak MK, mengajak orang-orang untuk berpikir, ayo kita filter, ayo kita coba sediakan, kita buat ekosistem pilkada kita itu hadir calon-calon yang emang berkomitmen, calon-calon yang emang punya kualitas dan punya kemauan untuk menjalankan mandat yang kita berikan, gitu. Nah, yang pertama yang mungkin saat ini paling penting untuk dilakukan sebagai rekomendasi, ya KPU harus tindak lanjut cepat dulu terkait putusan MK tersebut. Karena jujur dari saya kemarin yang menjanggal sebenarnya terkait putusan tersebut, saya jadi berpikir bagaimana teknis pelaksanaannya dari KPU. Kan MK bilang seperti ini, apabila ingin maju pada pemilu, maka KPU harus menetapkan syarat bahwa yang bersangkutan menyatakan surat Pernyataan. ya, pernyataan akan mengundurkan diri setelah dilantik. Ya, bersedia untuk mengundurkan diri apabila telah dilantik. Pertanyaan logika di balik itu kan MK ingin mengatakan, artinya ketika udah dilantik, karena itu dalam tahap kampanye ya harusnya 1 bulan sebelum pemilihan, maka tidak boleh ketika dia punya jabatan udah definitif setelah dilantik, itu dia tidak boleh menjadi peserta pilkada, menggunakan jabatannya itu dalam proses pilkada tersebut, dalam proses sebelum pemilihan tersebut, gitu. Yang menjadi teknis pertanyaannya kemudian, bolanya dari KPU menentukan gimana teknisnya, kapan akan mengundurkan diri, berapa tenggat masa waktunya setelah pelantikan harus mengundurkan diri. Karena misalkan anggaplah ada 30 hari, proses pengunduran diri itu harus dipikirkan lagi oleh KPU. 30 hari itu bukan waktu yang sedikit gitu kan untuk proses itu kemudian. Itu pertama. Yang kedua kemudian tadi balik lagi bahwa paradigma permohonan kami itu mengajak untuk berpikir, ayo kita sediakan calon-calon yang memang berkualitas. Nah, MK di dalam pertimbangannya itu mengatakan untuk jabatan pemilihan politik yang dipilih oleh publik, MK masih menggunakan, menurut saya ya, Mbak, MK masih menggunakan paradigma lama dengan mengatakan kita serahkan saja ke publik, biarkan publik untuk memilih. Bagi saya, itu satu hal yang memang paradigma yang dimiliki oleh rakyat. Tapi ketika kita membicarakan tentang aturan maju pilkada, seharusnya tanggung jawab kita bukan malah dilimpahkan ke publik, tapi kita harus berpikir bagaimana kita membuat aturan agar orang-orang yang disodorkan kepada publik memang orang-orang yang sudah tersaring, memang orang-orang yang sudah berkomitmen. Maka sebenarnya agak menyayangkan juga ketika kemarin fakta-fakta bahwa misalkan terkait bagaimana pertimbangan terkait mandat, bagaimana pertimbangan terkait kaderisasi di partai politik, dan juga kemudian jangan lupa ketika ini dilantik setelah itu mundur, artinya pelantikan adalah prosesi atau seremoni untuk pelantikan saja, untuk pengunduran diri saja, gitu. Kita kan harus berpikir di dalam UU Pilkada itu pemilu salah satu prinsipnya selain asasnya luber jurdil itu kan prinsipnya efektif dan efisien, gitu. Artinya seharusnya memang kalau bagi kami ya udah kenapa harus dilantik dulu? Ketika dia tidak masih menjadi caleg terpilih sekalipun belum mempunyai hak, kami pakai logika MK. Seperti misalkan di putusan 45 gitu, 45 2010, MK bilang ketika PNS ingin maju menjadi jabatan politik gitu, ketika maka memang harus mundur karena itu konsekuensi dari pilihan. Bagi kami, memang ketika dia udah caleg terpilih, kemudian maju menjadi pemilu, tidak perlu menunggu haknya untuk kemudian tidak perlu menjadi anggota definitif gitu, karena udah konsekuensinya maju duluan, ya udah harusnya mengundurkan diri gitu. Nah itu yang kemudian yang kemarin sebenarnya agak kami sayangkan juga tidak sampai perdebatannya pada di titik itu. Ternyata MK hanya selesai pada karena belum memiliki hak, justru tidak bisa kemudian direnggut karena kata MK itu berpotensi juga merenggut hak kebebasannya, hak persamaannya di hadapan hukum untuk terlibat dalam pemerintahan. Tapi bagi kami
ya oke, itu dua hak kebebasan, tapi Iya. kan udah disodorkan duluan untuk Iya. pemilu di awal gitu. Dan MK memilih jalan yang itu. Iya, Iya, iya. betul. Nah, dalam putusan ini ada satu hakim yang dissenting opinion Iya, ya, benar. Prof. Guntur Guntur Hamzah. Dia dissenting opinion. Nah, gimana teman-teman ngelihat satu ternyata ada loh hakim yang sebenarnya menerima nih logikanya teman-teman nih, gimana? Iya, makanya kalau kita lihat konstruksi berpikir dari Prof. Guntur di dissenting opinion tersebut, memang tadi yang dipertimbangkan berat adalah terkait dengan mandat tadi, Mandat, Mbak. ya. Yang memang difikirkan oleh Prof. Guntur tersebut adalah, oh iya, kita berbicara mengenai komitmen. Kita berbicara bagaimana pemilu ini bukan menjadi second option Ya. bagi orang-orang yang pada akhirnya nanti ingin maju pilkada. Maksud saya begini, ketika hal tersebut yang dipertimbangkan secara matang-matang dan tidak berhenti pada mereka juga punya hak untuk terlibat dalam pemerintahan, maka pasti akan kebangun kerangka berpikirnya kenapa kemudian sekalipun belum dilantik tetap urgen untuk mengundurkan diri. Gitu. Oji ada ini terkait dissenting opinionnya Prof. Guntur? Saya kira bagaimana cara Prof. Guntur itu membangun argumentasi dalam dissenting itu. Saya lihat Prof. Guntur itu sebenarnya sepakat dengan permohonan kita, Pak. Seperti yang tadi bilang Alfa. Prof. Guntur itu mengambil jalan bagaimana ketika si calon itu sudah terpilih dan ya dia harus mundur gitu. Untuk apa? Untuk melindungi hak dari masyarakat, hak dari pemilih untuk mendapatkan calon yang benar-benar sudah sesuai dengan hukum gitu loh. Karena kan fungsi dari MK itu kan menegakkan konstitusi, Mbak. Itu yang sebenarnya aku baca dari bagaimana Prof. Guntur itu ketika membangun argumentasi itu, Mbak. Iya, iya. Nah, jadi teman-teman dissenting opinion itu adalah pendapat hukum yang berbeda ya. berbeda. Jadi yang 8 setuju menolak, lalu ada satu yang sepakat dengan untuk apa yang disampaikan permohonannya teman-teman ini. Nah, terakhir nih, apa nih teman-teman bisa kasih tips nggak buat misalnya mahasiswa-mahasiswa di luar sana nih yang pengen melakukan uji materi gitu ya ke Mahkamah Konstitusi karena ini sebetulnya bisa dikatakan peluang ya, belajar juga gitu kan ke MK. Apa nih tips-tipsnya nih kalau mau uji materi ke MK? Gimana Oji? Sebenarnya gini, kalau kita belajar mengenai persidangan di MK itu mudah banget, Mbak. Ada persidangan secara live, itu kan selalu tuh disiarkan di YouTube-nya. Lalu mulai dari permohonan, lalu keterangan-keterangan, lalu sampai putusan itu kan sebenarnya diupload di web MK gitu. Jadi MK itu sudah sesuai dengan prinsipnya ya, peradilan yang modern dan terbuka itu sesuai dengan moto dari MK itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau misalkan bagi teman-teman di luar sana, kalau misalkan ingin mengajukan permohonan di MK itu sangat terbuka untuk belajar dan untuk untuk mencoba gitu, Mbak. Tadi saya bilang tadi mudah gitu. Dan sebenarnya kalau ada satu perbedaan antara Mahkamah Konstitusi dengan peradilan-peradilan lainnya gitu, Mbak. Kalau kita lihat, Mbak, di permohonan-permohonan sebelumnya, di perkara sebelumnya, ada mahasiswa yang bukan mahasiswa hukum yang bisa maju ke MK. Itu. Kalau kita lihat di peradilan selain MK gitu ya, di peradilan umum misalnya, itu kan ketika itu kan mereka harus punya kuasa hukum dan kuasa hukum harus dari fakultas hukum. Ya. Ada juga kalau di MK itu ada yang mengajukan kuasa hukum itu yang bukan mahasiswa fakultas hukum gitu. Itu berarti sebenarnya kalau teman-teman itu ada hal keresahan lalu merasa itu kok sebenarnya nggak kayak gitu dan itu bisa dikaitkan dengan hak konstitusional teman-teman, itu bisa banget untuk belajar langsung gitu loh. Belajar langsung baik dari YouTube, dari web MK ataupun bisa lihat contoh putusan di MK gitu. Kalau kita lihat di web MK juga kan ada contoh permohonan tuh. Template permohonan dan itu sebenarnya MK tuh sudah menyediakan tools bagaimana apa sih hak konstitusional itu? Bagaimana sih cara merumuskan legal standing? Bagaimana sih cara merumuskan dalil-dalil? Bagaimana sih cara merumuskan petitum? Itu sebenarnya sangat terbuka gitu. Dan itu peluang besar banget gitu untuk teman-teman untuk mencoba ke MK. Karena gini ya, Fa ya. Kita juga ngerasa ketika kita belajar di MK ini, satu kita belajar untuk bagaimana menghadapi media ya, Fa ya. Banyak yang nanya media. Banyak yang nanya. Oke. Gimana tuh responnya? Takut, Mbak.
Kenapa takut? Takut Grogi. salah ngomong, ya. Nah, terus? Dan kemarin kan kita kasih juga kan masukan dari Mbak Titi. Kamu hadapin media, kamu catat dulu. Kamu catat apa yang ingin kamu sampaikan, lalu nanti rilisnya kamu kasih ke mereka. Itu yang jadi pelajaran juga, selain belajar bagaimana cara buat berkas permohonan, cara melakukan persidangan, tapi juga belajar untuk menghandle media, cara untuk bagaimana berkomunikasi dengan media secara efektif gitu. Itu yang kami pikir gitu. Itu jadi ya sayang banget kalau misalkan kalian ada keresahan lalu ini nggak disampaikan langsung gitu. Karena itu kan hak konstitusional kita kan. Ya, betul. Itu dilindungi oleh undang-undang dasar gitu. Apa gimana? Kalau dari saya sebenarnya ada 3 sih Mbak. Tips mungkin bagi teman-teman, utamanya mungkin bagi teman-teman mahasiswa hukum atau mungkin bagi non hukum juga. Pertama, kita harus punya keresahan dulu. Apa sih satu masalah? Bagi saya pasti ada yang mungkin teman-teman pertama kurang aware bahwa ternyata sekarang ada loh permasalahan. Misalkan nih Mbak, saya kasih contoh. Saya baru-baru ini nemuin satu masalah dan ini memang dialami teman saya. Saya nanya ke teman saya, cuman modal gini doang. Lu udah lulus, habis ini ngapain? Gitu doang kan. Ternyata ini adalah mahasiswa gizi, sarjana gizi. Setelah itu dia bilang awalnya mau ujian kompetensi untuk jadi nakes terdaftar, tapi karena tiba-tiba ada perubahan aturan, saya nggak bisa. Nah, main dong otaknya. Hal-hal simpel seperti itu sebenarnya kita nggak sadar, tapi ketika kita mengikuti ternyata kita mulai aware. Oh, ada loh ternyata permasalahan-permasalahan di sekitar kita. Itu bisa kita angkat. Satu, keresahan. Yang kedua adalah kemauan. Dari keresahan itu, kita harus memberikan keyakinan pada diri kita dulu bahwa oh, kita mau nih memang suatu saat nanti atau dalam waktu dekat atau minimal merencanakan lah sekali selama menjadi mahasiswa itu bisa praktik langsung gitu. Beda konteks ketika udah lulus nanti. Saya sama Oji waktu di awal mahasiswa baru itu satu kelompok Mbak, satu kelompok UPMB. Udah ketemu dari awal, passionnya sama-sama di hukum tata negara gitu. Dari dulu tuh udah bareng ngebahas apalah banyak dan lain sebagainya. Sempat bilang, ayo nanti suatu saat nanti kita majulah gitu. Awalnya mau maju di Mahkamah Agung, tapi nggak kesampaian. Ternyata momennya dapat sekarang. Nah, itu berawal dari kemauan. Kita nggak tahu kapan. Aku sama Oji nggak tahu memang kapan ini akan diwujud. Tapi ya udah minimal ada kemauan dulu. Terus yang terakhir, kalau udah ada kemauan, udah dapat momentum, ya udah percaya diri aja. Kepercayaan dirinya yang paling penting. Selama kita udah merasa punya modal, kita punya keresahan, kita punya kemauan, whatsoever lah, bagaimana kemampuan kita, terus kemudian kita merasa oh kita nggak pakai kuasa, orang-orang yang maju, orang-orang lawyer gitu lah sebagainya, kita udah nggak usah dipikirin dulu. MK ternyata nggak semencekam itu kok. Betul. MK sangat terbuka untuk orang-orang. Selain menumpahkan keresahannya, ternyata bagi orang-orang yang ingin belajar juga MK sangat terbuka, gitu. Dan MK sangat apresiatif untuk orang-orang bagi mahasiswa yang memang ingin mencari ilmu, mencari pengalaman di sana, asalkan memang tadi berangkat dari keresahan yang nyata, gitu. Kalau dari aku. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi memang bedanya MK ya tadi Oji udah sampaikan dengan peradilan-peradilan yang lain tuh. Sebenarnya lebih fleksibel ya, bisa dikatakan lebih fleksibel ya, nggak perlu nggak apa-apa nggak ada kuasa hukumnya gitu ya, nggak perlu latar belakang hukum pun juga bisa gitu ya, dan dengan sudah lebih mudah ya, sekarang lebih mudah. Bahkan sekalipun misalkan nih Mbak, kita ada kerugian, bukan mahasiswa hukum, minta tolong ke teman mahasiswa hukum buat jadi kuasa kan boleh. Iya boleh. Betul. Nah, itulah enak. Iya, jadi sebetulnya prosesnya. Cuman tadi ya memang yang perlu digarisbawahi adalah yang penting keresahan dan kita merasa itu kalau memang itu merugikan kita ya nggak apa-apa. Memang MK lah ruangnya kan untuk kalau kita merasa sebagai warga negara kita punya kerugian konstitusional ya MK lah ruangnya gitu. Dan yang penting kita punya bangunan argumentasi yang kuat. Betul. Sekali lagi terima kasih, saya juga apresiasi banget nih sama teman-teman yang ini isu yang kalau nggak diangkat sama teman-teman mungkin nggak banyak yang aware nih, karena orang semua fokusnya kan di pemilu nih betul. Pemilunya pun pilpresnya aja gitu. Padahal ternyata ini tahapannya berhimpitan dan bisa jadi ada orang-orang yang cuman second option aja nih, pemilu cuman jadi ajang batu loncatan ke pilkada gitu ya, cuman buat vote getters, terus dia melupakan padahal dia udah dipilih oleh masyarakat. Ini perlu jadi awareness kita. Tadi di putusan ini MK mengatakan sekarang bolanya di KPU. Nah KPU harus mengatur teknisnya bagaimana nih
supaya nggak menciderai mandat yang sudah diberikan oleh Betul. masyarakat. Sekali lagi terima kasih banyak Oji, Terima kasih, Alfa, Mbak sehat-sehat Ninis. semuanya ya, sukses ke Sehat. depan. Terima kasih teman-teman semua udah menyimak Ninis Room kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.